Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya beri tema menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Amsal 17 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu, ada lagu yang lama yang kita nyanyikan, yang sering, apalagi generasi lama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat yang sejati. Manusia terkadang mau bersahabat dengan seseorang karena dia mendapatkan banyak keuntungan. Dari sisi terkenal, seseorang ketika berada di posisi puncak akan ada banyak orang datang mendekat. Seseorang ketika dalam ekonomi yang kuat akan ada banyak orang datang mendekat. Seorang sahabat yang baik tentunya bukan hanya dilihat dari sisi itu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan bahkan kita melihat kesetiaan seseorang, kesetiaan dari seorang sahabat pada saat seseorang itu sedang dalam masalah, atau dalam masalah kekurangan, atau dalam masalah sakit penyakit. Karena ada orang yang mau bersahabat untuk sebuah keuntungan materi saja. Tetapi Tuhan Yesus, Dia sahabat yang sejati. Waktu senang, waktu susah, waktu kaya, waktu miskin, ada pujian. Sobat dunia gampang bisa berubah, sobat dunia gampang bisa marah. Cintanya Yesus tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah sahabat dunia. Banyak orang akan mengejar kita ketika mereka ada kepentingan. Tapi sobat yang sejati ada di dalam Yesus.
Dia tidak pernah berubah. Kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan ya. Yang pertama, Romawi pertama, kita lihat 3 sikap untuk menjadi sahabat Tuhan. Yang pertama, percaya Tuhan dan terima Tuhan. Percaya Tuhan dan terima Tuhan. Kita baca dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Apa yang diperhitungkan oleh Tuhan, saudaraku? Karena lalu percayalah Abraham kepada Allah. Jadi sikap Abraham ketika Tuhan memanggilnya dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, di samping dia taat karena dia percaya kepada Tuhan, yang pada zaman itu saudaranya, orang tuanya masih menyembah berhala. Tapi dia menerima Tuhan yang hidup. Itu sebabnya di Alkitab sering ditulis Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dalam kitab Yakobus ini, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ini, ada pertentangan dua sikap orang Kristen yang berkata, ya ada yang golongan berkata, yang penting saya percaya, saya dikasihi Tuhan, saya menjadi sahabat Tuhan, yang penting saya percaya. Kemudian datanglah golongan yang lain, gak usah percaya, yang penting perbuatanmu api, yang penting sikapmu baik. Dua kubu ini yang tarik menarik, yang penting percaya. Yang satu, daripada kamu percaya gak buat apa-apa, lebih baik saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Datanglah ayat-ayat ini supaya imanmu jangan diombang-ambing seperti gelombang laut yang tidak, jadi menunjukkan orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Nah, sikap yang Tuhan mau bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham? Abraham percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu, kita baca 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7. Ini doa dari Yosafat ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari tempat umatmu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kata sahabat ini berarti kekasih. Ini dalam beberapa terjemahan, yang dikasihi. Kita menjadi sahabat Tuhan, jadi kekasih atau yang dikasihi Tuhan, atau disebut saudara. Puji Tuhan. Luar biasa kalau kita punya sahabat yang sejati. Kita mungkin punya sahabat teman, kalau lagi dekat dia bisa menolong, menasehati, menguatkan. Tapi kalau dia jauh, apalagi di luar negeri, tidak bisa maksimal menolong kita. Tapi dia, Yesus, akan selalu bersama dengan kita ketika kita susah, ketika kita senang, karena dia Tuhan, sobat yang setia. Yang kedua, sikap bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Saudara, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yang kedua ini melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-12.
Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Katakan amin. Ayat yang ke-14, 23. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah keistimewaan Tuhannya orang Kristen. Kita datang kepada bukan seperti kepada raja yang jauh di tempat sana, jauh di langit ketujuh. Tapi kita datang kepada dia membawa diri, mencontohkan seperti seorang sahabat. Kamu adalah sahabatku. Dia nggak berkata kamu adalah bawahanku, kamu adalah karyawanku. Tetapi Tuhan berkata kamu, kita itu sahabat Tuhan. Puji Tuhan. Dialah sahabat yang sejati. Kalau sahabat manusia terkadang berubah kasihnya. Terkadang lelah dia mendengar kita bercerita. Terkadang mungkin dia bosan. Tapi kita tahu dialah sahabat yang setia. Sahabat yang sejati. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Di sisi lain kita dikenal, diangkat menjadi anak Tuhan. Tetapi di sisi ini Tuhan Yesus ingin keakraban. Kamu adalah sahabatku. Senang menjadi sahabat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kamu adalah sahabatku. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan? Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi iman yang benar dan menjadi sahabat yang baik dari Tuhan adalah bukan cuman percaya, sekedar percaya. Kalau kita bilang aku percaya tapi dalam bukti hari-harinya kita nggak bertobat, dalam bukti hari-harinya kita nggak tahu ibadah, nggak tahu persekutuan, saudaraku, sama aja bohong. Kalau saya berkata kepada istri saya, aku sayang kamu, setiap hari saya berusaha berkata kepada istri saya setiap bangun pagi, aku sayang kamu. Satu hari bahkan bisa berapa kali tanyakan sama ibu kepala. Gak bohong. Dia pegang pipinya, aku sayang kamu. Saya bilang begitu, tapi kalau dalam praktek hidup saya cuek sama dia, saya gak bertanggung jawab, itu bohong. Sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau adalah sahabatku yang setia. Aku mengasihimu. Tapi baru gerimis dikit kita gak mau ibadah. Tuhan bilang kamu bohong. Di gereja mungkin kita, Tuhan, I really love you Lord. Terima kasih Tuhan, aku cinta. Tapi setelah pulang kita balik lagi seperti bukan anak Tuhan, lebih kepada anak gelap. Tuhan bilang kamu itu bohong. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu melakukan firman Tuhan. Ada aturan kalau kita melakukan firman Tuhan. Saya sebagai suami kalau untuk melakukan firman Tuhan, saya akan menjadi pria yang bertanggung jawab kepada pasangan saya. Kalau saya melakukan firman Tuhan, maka saya akan melakukan seperti Amsal 31. Bagi seorang wanita, bagi seorang ibu rumah tangga akan menjadi wanita yang bijak. Saya
akan mengasihi suami keluarga, saya akan rajin bekerja. Seorang anak Tuhan yang bilang, aku berkata kepadamu ya Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi dalam praktik sehari-hari kita tidak hormati orang tua, itu bohong. Sebab firman Tuhan mengajarkan, kasihilah orang tua, hormati, supaya panjang umurmu dan diberkati Tuhan. Itu orang yang bilang mengasihi Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15, Tuhan berkata 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi. Tuhan ulang lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Masih lagi Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah aku mengasihi engkau Tuhan? Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ada sisi lain, kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Karena salah satu 3 kali Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. 3 kali Petrus sudah 3 kali. Sebelum ayam berkokok sudah 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan, itu sebabnya Yesus bertanya lagi. Tetapi Yesus mau, Tuhan mau, kalau engkau menjadi sahabat. Kasih bukan sekedar kasih. Di sini Tuhan mau, kalau engkau mengasihi, engkau siap menghadapi tantangan dunia, engkau siap berkorban, bahkan engkau siap melayani. Bahkan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Saya lanjut pada Romawi 2, ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan. Seperti Abraham, ya. Ciri model orang yang menjadi sahabat Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ke-7, karena Abraham sahabat Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ciri dari Abraham yang menjadi sahabat Tuhan, dia membangun mezbah. Mezbah ini berbicara tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau mungkin gambaran sehari-hari ini, mezbah di situ dulu itu tempat ibadah, tempat menyampaikan, tempat memberikan korban bagi Tuhan. Ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Nah, artinya ada 4 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang pertama suka bergaul dengan Tuhan. Ada contoh Abraham, Henok, Nuh. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan, itu Kejadian 6. Karena apa? Salah satu, dia suka bergaul akrab dengan Tuhan. Henok bergaul akrab dengan Tuhan 300 tahun kemudian Tuhan mengangkat dia ke sorga. Demikian juga ini ciri model orang yang hidup mengasihi dan bersahabat dengan Tuhan, suka bergaul dengan Tuhan. Mezbah ini suka berkorban bagi Tuhan. Dalam keluarga kita bilang kita sayang keluarga, tapi kita tidak mau berkorban untuk keluarga, bekerja atau berlelah atau berjuang. Puji Tuhan. Ada cerita, kadang suami itu nggak romantis, ya. Katanya ada
seorang suami gak romantis, gak pernah jalan digandeng tangan pasangannya. Tapi kalau jalan di mall, tangan istrinya dipegang gitu. Tapi pegangnya nggak pegang biasa, nggak mesra, kelihatan mesra, tapi ditahan kuat-kuat supaya istrinya nggak boleh lihat ke stand-stand yang ada, supaya nggak boleh belanja. Jadi ditahan kuat-kuat. Ayolah Pak, saya pengen mulut. Kak. Jadi berjalan bukan karena romantis, tapi membatasi. Karena pelit. Puji Tuhan. Tapi di GPD Logos semua mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Suka bergaul dengan Tuhan, suka berkorban bagi Tuhan. Mensbah ini bicara suka beribadah kepada Tuhan. Ini ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham. Suka beribadah kepada Tuhan, bahkan dikatakan suka melayani Tuhan. Itu sahabat Tuhan. Suka beribadah. Mensbah itu di sana penyembelihan terjadi. Ada anak domba, ada lembu, sapi disembelih, dibakar, dikorbankan supaya domba berbau harum ke hadapan Tuhan. Itu bicara tentang korban. Dalam pelayanan tadi malam kita kumpul dengan tim musik, tim altar semua ya, ada multimedia. Berbicara tentang pelayanan. Ini korban. Latihan itu korban waktu, tenaga, pikiran. Ada yang dari jauh datang, korban untuk isi BBM. Itu namanya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menjadi sahabat Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Yang ketiga, Romawi yang ketiga, kesetiaan sahabat kita, kesetiaan Tuhan bagi kita tidak pernah pudar. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat-ayat ini ya. Yesaya 64 ayat yang keempat. Yesaya 64 ayat yang keempat. Kita baca secara jelas. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Inilah sahabat yang setia. Kita nyanyi pujian ini. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Itulah sobat yang setia. Kadang sobat yang baik, bahkan mungkin kekasih kita sangat terbatas. Tapi Tuhan, sampai masa tua, sampai masa putih rambut. Jadi kalau kita sudah mulai memutih rambut, berarti Tuhan sudah mulai menggendong kita. Amin. Oh haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita baca bersama Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Mari kita baca 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Ini gambaran betapa dalam
dari Tuhan menceritakan bahwa kalau ada wanita, bayangkan ya, mengandung itu tidak mudah. Selama 9 bulan lebih, tidak bebas dan membawa beban di perut. Dan dia melahirkan itu pun taruhan nyawa. Berarti tidak mudah melupakan bayi yang dia lahirkan dengan taruhan nyawanya. Jarang, hampir tidak ada, tapi tetap ada. Jadi ada orang-orang tertentu dia bisa melupakan bayi anak yang dia lahirkan. Tetapi Tuhan berkata, aku, kalau tuh ada wanita yang bisa melupakan bayi yang dia lahirkan, tetapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Itu sobat yang setia. Puji Tuhan. Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Betapa kasih setia Tuhan, luar biasa. Mazmur 27 ayat 10 kita baca bersama. Ayat yang terakhir, Mazmur 27 ayat yang ke-10. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, ini kejelasan, ketegasan dari firman Tuhan bahwa dia sobat yang setia, dia sahabat dalam suka dan duka. Bahkan sepanjang hidup kita sampai masa putih rambutmu, Tuhan berkata, aku menggendong engkau. Kalau toh ada seorang ibu yang melahirkan bayinya dan melupakan bayinya itu, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan melupakanmu. Sekalipun ada orang tua atau ayah dan ibumu meninggalkan engkau, karena engkau mau menjadi sahabat Tuhan, karena engkau mau menjadi anak Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyambut kita. Dialah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan jauh dari sobat kita. Dia Bapa, dia Tuhan, dia sahabat yang setia. Tetap semangat, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
orang yang mungkin selama ini dekat, berubah kasihnya, berubah cintanya. Terkadang mungkin kita dalam keadaan putus asa, terkadang masuk dalam titik terendah. Dan orang-orang mungkin melupakan kita dan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menggambarkan orang tua pun bisa. Tapi Dia Tuhan, Dia berkata, sampai masa putih rambutmu, aku tetap Tuhan. Amin. Tuhan yang setia, Ya, Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Tuhan yang mengasihimu apa adanya, Amin. Tuhan yang tidak pernah terlelap ataupun tertidur, Tuhan yang tidak pernah bosan dengan keluhan kita, dengan curahan isi hati kita. Amin. Dia sahabat yang baik. Dia mau bersahabat dengan kita bukan pada waktu, hanya waktu kita melimpah dalam kegirangan dan sukacita. Tapi terkadang mungkin kita sedang mengalami kesukaran. Dia sahabat yang tidak pernah berubah. Dia selalu ada bagi kita. Haleluya. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan saya mengalami hal ini? Haleluya. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu. Dia sedang melihat iman kita, kasih kita, atau Dia sedang melatih kita, mungkin seperti burung Raja Wali yang melatih anaknya supaya bisa terbang tinggi, Amin. mengatasi badai kehidupan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sobat yang setia, Terima kasih. yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk melayani.